Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin salat Isya dan salat tarawih berjamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat berkumpul di masjid kita ini yang mana fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berwudu kita, seluruh anggota tubuh yang terkena oleh air wudu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kita langkahkan kaki menuju masjid, setiap langkah pun dinilai oleh Allah, derajat kita diangkat, dosa kita diampuni. Banyak langkah yang dihabiskan menuju masjid. Sesampainya di pintu masjid kita ucapkan Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan, ampunilah saya dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk saya. Masuk kita ke dalam masjid. Selama berada di dalam masjid, selama itu pula lah malaikat memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Kata Allahumma ighfir lahu wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah dia taubat. Selama seorang dan hadas kecil, selama 27 kali lipat. 27 kali lipat dibandingkan kita salat di rumah. Hanya dapat satu saja. 5 berbanding dikali 1 berbanding 5 dikali 27. Mana yang lebih banyak? 5 kali 1, 5 kali 27. Sedangkan umur kita ini pendek, kita butuh amalan yang sedikit dengan pahala yang sangat besar. Karena kita harus selalu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat sehari-hari, dari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Karena tak ada manusia yang tak berdosa di atas dunia ini. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam saja digelincirkan oleh iblis. Apalagi kita manusia biasa. Hendaklah kita selalu membersihkan diri dengan datang ke masjid, dengan datang ke musala untuk salat berjamaah, untuk membersihkan diri kita. Banyak jalan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan menggoda anak Adam melalui aliran darah. Fadayyiqu majari, sempitkanlah jalan syaitan itu. Dengan apa? Bil ju' was-shaum, dengan rasa lapar dan berpuasa. Itulah gunanya kita puasa, melatih diri untuk menjadi sabar, untuk menghapuskan dosa. Karena kesabaran itu sendiri akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ndak orang dak awak dah kecek Rasulullah, fa idza kana yaumis shaumi ahadikum fala yarfath. Apabila kamu sedang berpuasa pada suatu hari, jangan bercarui, kecek Rasulullah. Mungkin di sekolah jarang orang nak bercarui. Mungkin nak bercarui itu banyak di pasar-pasar. Sampai orang menggali-gali lawak.
Wala yaskhab, jangan berteriak. Kalau lah naik sepaning langsung mariak sekali. Tak terkontrol emosi lagi. Wala yajhal, jangan memperolok-olok sehingga hati orang yang diperolok-olok menjadi sakit. Kenapa wala yarfas, kata Rasulullah? Kerana kalau sedang puasa ko capek naik sepaning orang, capek berang. Ndak orang di awak tu. Orang barat bentuk itu jo, orang luar negari boleh ko bentuk itu jo, sehingga lahirlah pepatah Inggris yang mengatakan hungry man is angry man. Orang yang lapar adalah orang yang mudah marah. Disitulah kita bertahan untuk tidak meluapkan emosi, melepaskan emosi. Banyak jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Mulai dari datang ke masjid, salat kita, bersedekah kita, sedekah yang kita berikan itu pun akan membawa keburukan yang ada dalam jiwa kita itu pergi bersama harta yang disedekahkan. Itulah fadilah amal ibadah yang dibentangkan oleh Allah secara jasmani, secara rohani dan jasmani. Sampai apabila kita sakit pun dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Yusib minhu. Jadi barang siapa yang diinginkan oleh Allah atasnya kebaikan, dia juga akan ditimpa musibah. Jadi bukan saja siapa yang diinginkan oleh Allah atasnya kebaikan, dia akan ditimpa musibah. Bukan saja rezeki yang datang merupakan kebaikan, kebahagiaan yang kita dapatkan merupakan kebaikan, musibah pun datang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ditambahkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayah. Jadi tidaklah ditimpa seorang muslim oleh gundah gulana, kesedihan, nestapa sampai tercucuk kakinya dek duri. Teraso sakit itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya dosa-dosa kita dihapuskan, maka rugilah kita tidak mengambil kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk datang ke masjid, untuk bersabar ketika sakit, untuk bersyukur ketika nikmat datang. Mudah-mudahan kita semua begitu hendaknya. Dulu ada jemaah haji latibo di Makkah. Mungkin tak berapa tahun yang lalu. Tu kalau pemerintah Saudi kau kan tidak disiplin dah. Mendapatkan saran dari umat Islam, negara Islam yang lain tak mau terima. Nyo rajo, yang berkuasa. Orang lanai haji nyo bakarajo jo ada tema manjek jo skrupnya nyo pacik lai. Samo jo nang kini. Kalau nang kini kalau ada ulama-ulama nang gak kares ketek menasihatinya, berangnya nyo masuk ke dalam kamar nyo hajar paruiknya. Kalau ada tentara nang gak kares ketek menasihati penguasa nyo masuk dalam penjara tu hilang selai. Kalau ada wartawan nyo berangnya ke wartawan nyo gergajinya ke palonya. Berserak-serak darahnya nyo masuk ke dalam kotak nyo lagi cairan kimia. Nyo imbau ahli forensik dari negarinya. Nyo agih nyo siraman tu atulah jadi Pepsodent saya badan orang dan nyalai. Itulah kira-kira. Tetapi ada jualah pengaruh ulama seketek di Saudi ko. Sedang memanjek-manjek skrup. Orang tu karajo kira lapeh keren ko, keren basi nama gari-gari ko, orang sedang tawah menggari-gari jolai.
Nya timpo kepala orang lain. Tangga dia nyo adalah lapih tangan dia bentuk boneka bagi berserak-serak darah. Itulah. Sudah berduka keluarga di kampung. Sanak mati di Saudi Arabia dengan tragis. Jadi walaupun kadang-kadang tetap saja hukum Islam berlaku walaupun sedikit banyaknya. Jadi kalau penggantian kecelakaan orang mati tidak sengaja dalam Islam itu sekitar 100 ikut untung. Kalau tangga gigi orangnya tenjunya terganti 50 ikut untung, tidak sembarang-sembarang saja. Jadi Islam mempunyai efek jerah. Jadilah tergantilah 100 ikut untung orang mati di kampung lah bersedih. Ala tagak bendera hitam. Tetapi lai 100 tayo 100 kunto tenda. Si kunto argonya kira-kira 33 juta. Berat tu kali 100. Mungkin sekitar 3,3 miliar tu mah. Hanya diskon lo dari pemerintah Saudi menerima saya 1,7 alai. 1,7 per kepala. Jadi keluarga yang di kampung agak bingung seketik. Mula-mula ayah matolah baurai. Lah bersedih keluarga meninggal di Saudi Arabia sedang melakukan tawaf. Dek mandangnya 1,7 berkurang ayah mato mai dia. Itulah sedih dalam kegembiraan. Tapi sebenarnya beruntung. Karena keluarga yang meninggal itu dia insya Allah mati syahid. Mayyamutu tahtal hadam kata Rasulullah. Barang siapa yang mati tertimpa oleh reruntuhan syahidun. Dia mati syahid. Diampunilah dosanya semuanya. Bayangkan saja. Ditambahkan lagi oleh hadis Rasulullah, barang siapa yang dibangkitkan di kedua negeri haram, negeri haram, haramain, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan aman. Dan keluarga lah mati syahid kalau beruntung Dan di kampung ala dapat kepiang 1,7 miliar. Alhamdulillah. Itulah. Tidak semua musibah itu mendatangkan kesengsaraan bagi orang yang menimpanya. Jadi kata Rasulullah, apabila datang musibah bersabar, apabila datang nikmat bersyukur. Alhamdulillah. Pada masa Rasulullah beliau pernah berkata, apakah engkau tahu seorang perempuan yang sudah menjadi ahli surga? Ijo padusi ko lain-lain menjadi ahli surga baraka senangnya hati ko awak dijamin masuk surga. Diceritakanlah imra'atu sauda, perempuan yang hitam. Jadi orang hitam banyak juga di Saudi dulu, manusia ko dijual. Bukan Islam pelaku perbudakan, panjang ceritanya. Jadi datanglah orang itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, ini asra. Ambo kane penyakit ayan, karena penyakit sawan. Kalau lah kane sawan ko, menggeletang-menggeletangnya kalau saya ludah dimuncungnya lah. Hanya gigi lidahnya ko. Jadi kalau orang pagigit sawan ko dia lah kayu dimuncungnya tu supaya jangan gigi lidahnya. Benda-benda lunak. Seperti karet. Dia nak gigi karet tu. Aku berdarah-darah. Wa inni atakasyaf. Sudahlah sawan berguliang-guliang atakasyaf dole. Saya bertelanjang ya Rasulullah. Nyo bukakan seluruh pakaiannya ko. Nyo padusi. Berguliang-guliang telanjang dole. Fadullah li ayu afini. Mohon doakanlah saya kepada Allah untuk agar Allah menyembuhkan saya. Berkata Rasulullah,
In syi'ti sabirti. Kalau engkau mau, engkau sabar, walakil jannah. Kamu akan masuk ke dalam surga. Wa in syi'ti da'utullahu laki ayu'afiki. Kalau kau mau, saya akan memohon kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Berkata perempuan itu, asbir. Saya akan sabar karena mendengar surga tadi. Dia meminta kepada Rasulullah, fad'ullah li alla atakasyaf. Mohonlah kepada Allah untuk saya agar saya tidak bertelanjang ketika penyakit sawan itu datang. Maka didoakanlah oleh Rasulullah. Dapat keinginannya separuh, surga tetap ada di tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah berkat orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sabar. Allah menolong kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun begitu, Rasulullah tetap memerintahkan kita untuk berobat. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usibu dawa uda bari'a biiznillah. Apabila tepat obatnya, maka orang itu akan sembuh dengan izin Allah. Maka hendaklah berobat. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya, kata Rasulullah, illal haram. Kecuali penyakit tua. Sudah tua renta. Ada dulu tahun 70-an itu ada bini gubernur dulu. Nyandak mu gaik doh. Dia operasi plastik lah mukanya itu. Nyoelo muka ko beli Jadi mungkin umur-umur lampiang 60 jadi ABG balik. Anak baru gadang jadi gadisnya. Tagang mukanya tu balik. Tetapi satu pantangannya, tidak boleh galak doh. Kalau lah galak karinyuk nyo balik pacah. Nanya apa konde dokter ko. Tu. Tua ini tidak bisa ditahan. Tidak bisa. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi hendaklah kita mencari alternatif yang halal dahulu. Dulu kata Menteri Kesehatan Nafsi Amboy, kalaulah dicari yang halal ube-ube kapsul ko ndak ada le do. Karena lah haram sadolahnya, kecek beliau. Kebetulan beliau itu adalah seorang muslimah. Dahulu menikah dengan gubernur NTT, kemudian masuk Kristen dia. Dulu mau dicarikan alternatif oleh Siti Fadilah Supari agar enzim yang dipakai untuk vaksin jemaah haji itu diganti dengan gelatin sapi, tetapi beliau keburu berhenti. Akhirnya gagal. Itulah yang dilarang. Tapi betul kecil orang nak membuat non muslim ko, padahal di masuk vaksin ko ke dalam badan orang kapai ni haji ko, nyo kapai kata na haram cina. Jagian nan haram seketek cina. Itulah dikatakan oleh Rasulullah dilarang berobat dengan sesuatu yang haram. Dulu pernah ada kami belajar dengan Ustaz Said Agil dulu. Dia bercerita ada orang kanai penyakit klepnya kanai, klep jantung. Klep jantung kanai lah dicari penggantinya. Menunggu dari Cina lama pula. Harganya waktu itu sekitar 500 juta. Lata pasang mungkin kanai 1 miliar. Nak sama jo klep jantung sepeda motor dah toto dah murah harganya. Kau klep jantung orang. Akhirnya dapat lah, mungkin dicari-cari jo
dicari, dicocokkan klep jantung kambing kita, klep jantung Jawi, gadang bana, kira dapat lah klep jantung babi. Kenapa klep jantung babi dipilih oleh dokter? Karena mirip dengan DNA manusia. Jadi DNA babi ini mirip dengan DNA manusia. Itu adik-adik yang belajar biologi tahu itu. DNA itu deoksiribonukleat acid, penampang makhluk hidup. Jadi kalau dicari dari DNA aku nyo kalau lah gadang tinggi badannya, aku agak pendek aku pengkar kakinya aku kena penyakit keturunan, ada mata rantai senyawa kimianya tu. Jadi mata rantainya cie saja nambah beda je manusianya. Cie saja. Lihatlah kulit jangik babi sama je kulit manusia. Jarang berbulunya. Dipasangkanlah kapak pejabat tu. Painya baralek pesta gadang di Jakarta, baralek gadang. Datangnya mongkok-ongkok pakai otol hanya buka pintu diorang masuknya ke dalam tempat baralek tu. Prasmanan tak tanggung panjangnya doh. Tiba-tiba saya manggaletang gaya Manggaletang gaya nyosodok makanan orang prasmanan tu terserak-serak sampai sadolahnya. Tu paniang orang yang punya pesta dan hari lah jam 1:30 balik. Kamalo ka dicari catering leko jenya. Sambalannya sodok de gaya babisi orang. Apa sudah berganti klepnya je klep jantung babi mah curang. Itulah wallahu alam. Tetapi itulah kenyataannya. Tak lo mungkin apa tu badutu jarang lo nya. Jadi pernah nyocoba de orang yang masukkan 3 ekor ayam ke dalam kandang. 2 jantan cik betino. Nan ayam kalau bercakap cotok mencotok. Cotok mencotoknya ala kalah ayam jantannya yang apa nandak bagak ala kukur yuk si pejantan tangguh la dapet nan betino dia nya masuk lo babi 3 ekor orang ke dalam. 2 ekor jantan cik betino. Nan jantan ndak kunjung bercakap mamparabuin betino doh. Kalau istilahnya kau bukan ganti-ganti selawat lain saja. Dikeluarkan lo dan betino. Inyo sama inyo leh. Ternyata diteliti oleh mahasiswa IPB 10 tahun yang lalu. Itu anak teman saya itu sekarang bapak itu sudah jadi rektor di Sungai Penuh. Dia yang meneliti anaknya itu, meneliti babi itu. Ternyata babi adalah makhluk LGBT. Itu tidak heran kita. Tahun 90 keluar di majalah New York Times. Itu marinir Amerika Serikat sakapa karena penyakit LGBT. Ada cincin kawinnya tu laki-laki je laki-laki. Kalau awak antara bola aku kecil gini kecil orang di Sumatera Barat tinggi tayu tindak tak percaya kurang percaya data-data tu percayanya tinggi katanya LGBT. Itulah bisa berpindah dikhawatirkan sifat manusia, sifat babi itu akan berpindah kepada manusia yang memakannya. Oleh karena itu dilaranglah oleh Allah Subhanahu wa taala secara sains bisa dianalisis. Entah itu alasan dibalik pelarangan babi atau hendak, itu kita tidak tahu. Jadi janganlah berobat dengan yang haram kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dalam benda-benda yang diharamkan. Dengan begitu saja, dengan bersabar kita menghadapi penyakit kita itu, dosa-dosa telah diampuni. Dengan datang ke masjid, derajat kita diangkat, dosa kita diampuni. Dengan bersedekah, keburukan yang ada di dalam jiwa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berobat kita mendapat pahala. Dengan bersabar terhadap penyakit kita mendapatkan pahala yang besar. Dengan tidak berobat dengan sesuatu yang haram kita akan mendapatkan penghapusan dosa, mudah-mudahan dengan pahala yang besar. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam kita ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.